An Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu annahu hadara inda tilmidin lahu hadrahul maut faja'ala yulaqqinuhu asyahadah wa lisanuhu la yantiqu biha. Kalau beliau ditanya, bagaimana wahai Nabi berobat dari khabar? Maka Nabi mengatakan innahu laysa bidawa walakinnahu da'un. Itu khamar itu bukan obat, itu penyakit. Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku menggunakan perkara yang Allah haram. Minuman keras. Maka setan itu datang kepada dia, diperkosa di duburnya 40 kali. Diceritakan dari seorang ulama besar, Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau ini punya seorang murid. Muridnya ini adalah murid cerdas, murid yang dekat, murid yang sangat disayanginya. Tatkala muridnya ini dalam keadaan nazak, sakratul maut, maka sang guru ini datang menghampiri beliau, lalu ditalqin, dibimbing kalimat la ilaha illallah. Memang Nabi SAW mengajarkan kepada kita, dan ini yang perlu disuri tauladani. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang meninggal di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, walaupun ulama berbeda pendapat di sana. Ada yang mengatakan mautakum itu adalah di saat proses kematian itu akan terjadi. Di sana dibutuhkan bimbingan, dibutuhkan talqin supaya keluar dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini harapannya. Ada juga ulama mengatakan bahwa mautakum dalam kalimat hadis ini adalah setelah wafat. Al-maut, istilah al-maut itu adalah setelah wafat, ruh sudah keluar dari jasadnya. Maka talqin mereka orang-orang yang sudah wafat. Sehingga tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ijtihadnya para ulama, kalau mayit sudah dikubur lalu duduklah di sana beberapa orang untuk bersama-sama mendengarkan dan mengikuti daripada talqin yang dilakukan seorang tokoh, seorang kiai, seorang ustadz, tuan guru mentalqin daripada itu mayit. Nah, ini muridnya ditalqin oleh sang guru, tapi lisanuhu la yantiqu biha, kelu lisannya, tidak bisa ngucap. Dibimbing mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa ngucap. Dibimbing lagi mengucap la ilaha illallah, tidak bisa ngucap. Memang kalau mentalqin itu jangan disuruh, jangan diperintah. Kamu ucap la ilaha illallah, jangan begitu. Dibisikkan di telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu caranya. Jadi dibimbing di telinganya. Nah, berulang-ulang ditalqin tapi lisannya tidak bisa mengucap, kelu lisannya. Akhirnya wafatlah ini murid dalam keadaan tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal ini murid kesayangannya, orang dekatnya, cerdas ini murid. Lalu karena mengetahui muridnya tidak mengucap la ilaha illallah, sebagai seorang guru dan kelasnya Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad ini kan bukan ulama biasa. Mengetahui itu tanda-tanda husnul khatimah dan tidak husnul khatimah. Beliau mengetahui tanda-tanda tersebut. Menangislah beliau, meneteskan air mata. Ia menyesali. Tapi takdir Allah, mau bagaimana lagi? Setelah beberapa waktu kemudian, maka semara'ahu ba'da muddatin fi manamihi. Beliau ini bermimpi berjumpa dengan muridnya, wahwa yushabu bihi finnar, sudah dalam keadaan di neraka ini muridnya ini, sudah dalam keadaan di neraka. Lalu beliau mengatakan, ya miskin, wahai muridku yang miskin, tidak punya apa-apa lagi sudah. Bima nuzi'at minkal ma'rifah, apa sebabnya
Kenapa kalimat la ilaha illallah tidak bisa engkau sebutkan? Apa kesalahanmu kira-kira? Kenapa engkau tidak cerita kepadaku? Kenapa engkau tidak berterus terang kepadaku? Sehingga aku bisa memberikan nasihat dari sebab-sebab yang mungkin menjadikan engkau seperti ini. Kata si murid, ya Ustaz, kana bi'illatun, saya ini punya satu penyakit. Saya ini punya satu penyakit. Fa'ataitu ba'dal atibba. Lalu saya mendatangi salah seorang dokter itu. Lalu dokter itu mengatakan, wahai fulan, kamu minum 1 tahun sekali saja qadahan minal khamr, 1 wadah, 1 gelas daripada khamr. Setahun sekali kamu minum, maka kamu akan sembuh. Wa illam taf'al tabqa bika illatu. Kalau engkau tidak lakukan, ya terus nanti penyakitmu itu terus tidak sembuh-sembuh. Sekali saja dalam setahun, tidak usah sering-sering, kata. Akhirnya karena arahan dokternya, ya sudah, diikuti dokternya tanpa dia musyawarah sama gurunya. Tanpa musyawarah sama gurunya. Dokter bilang kamu minum khamr setahun sekali, maka sembuh penyakitmu. Akhirnya dilakukanlah itu. Cuman dia tidak sadar bahwa namanya umur itu kan tidak dijaminkan karena sakit atau tidak sakit. Kalau namanya dicabut umurnya dalam keadaan sehat, ya bisa saja. Dicabut umurnya karena sakit, ya bisa saja. Itu kan kuasa Allah. Dia tidak menyadari, tidak ingat itu, dan tidak musyawarah dengan sang guru. Akhirnya wafat dalam keadaan tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Ini padahal berobat, niatannya berobat, minum khamr miras. 1 kali dia minum, niatnya untuk berobat, bukan karena apa bersenang-senang, bukan karena untuk mabuk-mabukan, minum karena berobat. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan itu. Lah, apa bisa berobat dengan perkara yang haram? Kalau dalam kitab Bajuri, disebutkan bahwa tatkala Nabi SAW ditanya tentang berobat dari khamr, tatkala beliau ditanya, bagaimana wahai Nabi berobat dari khamr, maka Nabi mengatakan innahu laysa bidawa walakinnahu da'un. Itu khamr itu bukan obat, itu penyakit. Itu bukan obat, itu penyakit. Sebagaimana ditegaskan, lam yaj'alillah syifa ummati fi ma harrama 'alaiha. Allah tidak akan menjadikan kesembuhan umatku menggunakan perkara yang Allah haramkan. Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku menggunakan perkara yang Allah haramkan. Jadi tegas ya, tegas. Walaupun urusan berobat. Nah, kalau misalnya berobat, ya kalau sembuh. Kalau tidak sembuh, mati. Itu khamr kadang masuk ke dalam perutnya, ke dalam dirinya, jadi aliran darah di sana. Inilah yang menjadikan tercabut daripada imannya. Na'udzubillah min dzalik. Perlu berhati-hati ya. Di sini saya melihat anak-anak muda ini semangat-semangat, insyaallah. Mudah-mudahan Allah jaga daripada yang namanya khamr ya. Dijauhkan daripada yang namanya miras. Bahaya betul itu. Bahaya betul. Nabi SAW menyatakan la yajtami'ul khamru wal iman fi qalbi imri'in abada. Tidak akan terkumpul iman dan khamr dalam diri seseorang selama-lamanya. Artinya di saat khamr itu masuk, maka imannya tercabut. Kalau khamr itu masuk dalam diri, dalam tubuh manusia, imannya tercabut. Seandainya Allah tidak kasih kesempatan umur lagi, pas khamr masuk di tubuhnya, ini tanda su'ul khatimah. Tanda su'ul khatimah. Bahaya khamr ya. Ya kalau masih dikasih kesempatan bertobat, ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah tidak dikasih kesempatan bertobat, bahaya khamr. Nabi juga menyatakan man syaribal khamra hatta yuzila aqlahu.
ya'tihi syaitan fi duburihi arba'ina marrah kama ya'ti rajulu imra'atahu. Barang siapa yang minum minuman keras, maka setan itu datang kepada dia, diperkosa di duburnya 40 kali. Sebagaimana seorang laki-laki sebagai seorang suami mendatangi istrinya, sebagaimana seorang laki-laki mendatangi perempuan di duburnya. Kalau orang lagi mabuk teler itu, maka setan datang diperkosa dia. Cuman dia tidak sadar itu. Disodomi ceritanya, disodomi oleh setan itu. Cuman tidak sadar. Ini orang yang minum minuman khamr atau miras. Jadi bahaya betul. Bahaya betul. Apabila dia mati, maka mata ka'abidil wathan. Kalau dia mati sebagaimana matinya penyembah berhala, mati dalam keadaan naudzubillah kafir. Kalau seandainya di saat minuman itu dia minum lalu tercabut imannya, berat berarti, berat.